Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini kita akan bersama membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya hanya akan membaca di ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, bagian ini diawali dengan satu orang, yaitu seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Apa yang diperlukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan kembali menanyakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Bapak Ibu, sang ahli Taurat tentu saja hafal betul dengan isi Taurat, dan dengan segera dia menjawab, kasihi Allah, kasihi sesama. Kasihi Allah, kasihi sesama. Yesus kemudian menyetujui hal itu dan meminta ahli Taurat untuk mengerjakannya. Namun ahli Taurat tampaknya belum puas dan kemudian kembali mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus. Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memberikan satu kisah tentang bagaimana ada seorang yang dirampok, dianiaya hingga hampir mati. Jalanan tempat kejadian itu sangat jarang untuk dilalui. Beruntung ada seorang imam lewat di sana, namun dikisahkan imam itu kemudian pergi menjauh. Tidak lama kemudian lewat seorang Lewi. Tapi yang terjadi adalah orang Lewi tersebut pun menjauh dan mengabaikannya. Sampai pada akhirnya lewat seorang Samaria. Ia langsung menolong, mengobati luka, membawa ke penginapan dan membayarkan biaya pengobatannya. Setelah menceritakan kisah tersebut, Yesus meminta ahli Taurat untuk mengatakan siapakah sesama manusia di antara orang-orang tersebut. Dan ahli Taurat dengan sangat tegas, dengan sangat cepat menjawab, orang Samaria. Siapakah sesama orang Samaria? Bapak Ibu, manakala orang-orang terkemuka dipandang baik dalam status sosial di masyarakat ataupun dalam status rohani, yang seharusnya mengerti hukum Taurat, hidup dekat dengan Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, namun mereka justru menjauh dan tidak menolong orang yang dirampok tersebut. Di sisi lain, seorang Samaria yang identitasnya selalu dipertanyakan sebagai sesama orang Israel, yang kemudian dipandang sebelah mata, bahkan dihina. Yang terjadi adalah dia justru membantu dan menyelamatkan orang yang dirampok tersebut. Siapakah sesama kita manusia? Itu tidak ditentukan oleh suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Yang menentukan adalah bagaimana bersikap dan berespon terhadap orang lain, terutama ketika orang lain membutuhkan yang namanya pertolongan. Jawaban Yesus bukan hanya menegur ahli Taurat, tetapi juga menegur setiap kita ketika kita bertanya, siapakah sesamaku manusia? Bapak Ibu Saudara, dengan lembut Yesus mengajar kita, daripada kita sibuk bertanya siapakah sesamaku manusia, lebih baik kita bertanya, sudahkah saya menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Satu teguran dan satu nasihat, satu pengajaran yang Yesus ingin ajarkan. Daripada kita sibuk untuk bertanya, siapa sesamaku manusia? Lebih baik kita bertanya, sudahkah saya menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Sudahkah keberadaan setiap kita menyatakan kasih Allah, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan? Sudahkah kita menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran, respon, dan sikap kita ketika kita menghadapi mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan
kasih Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memiliki kasih Allah, ketika kita memiliki kasih yang daripada Allah, maka jelas kasih yang daripada Allah memampukan setiap kita untuk kita juga boleh mengasihi sesama kita. Biarlah kita boleh hidup menjadi orang-orang yang rindu, hadir, memberikan respon sikap yang baik bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan menolong setiap kita untuk boleh melakukan firman Tuhan.